Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak, Identitas. Hari ini tanggal 16 Februari, judul renungan kita, Roh Porsi Ganda. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Elia telah menjadi nabi yang setia kepada Tuhan selama bertahun-tahun. Dia telah lelah dan letih karena tuntutan dan tekanan berurusan dengan Ahab dan Isabel, yang keduanya menganggapnya sebagai pengacau hanya karena dia menyampaikan peringatan Allah mengenai pilihan-pilihan mereka yang menyulitkan. Ketika ia merasa tertekan dan putus asa, di dalam gua di mana Tuhan menemuinya, bukan dalam angin, api, atau gempa bumi, tetapi dalam suara yang hening dan kecil, ia mengatakan kepada Tuhan bahwa dialah satu-satunya orang yang setia yang tersisa di Israel. Tuhan memerintahkannya untuk mengurapi seorang raja yang baru dan kemudian mengurapi seseorang untuk mengambil alih tugasnya sebagai nabi. Kemudian dia menambahkan, "Dan lagi ada 7.000 orang selain engkau yang tidak pernah beribadah kepada Baal." Kita bisa baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 10-18. Tuhan tahu bahwa Elia kelelahan, maka dia mengutus Elisa untuk menolongnya dan dilatih olehnya. Selama beberapa waktu, kedua orang itu bekerja sama. Kemudian tibalah saatnya Elia akan diangkat ke surga oleh Allah. Entah bagaimana, tidak hanya Elisa, tetapi juga semua nabi mengetahui hal itu. Elisa bertekad untuk tidak meninggalkan nabi yang sudah tua itu. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Sepanjang hari ia mengikuti, sementara Elia tampaknya berusaha untuk menyingkirkannya. Ketika Elia bertanya apa yang dapat ia lakukan untuknya, Elisa meminta 2 kali lipat rohmu. Ini adalah permintaan yang aneh. Apa maksudnya 2 kali lipat? Tentu saja itu adalah roh Allah, bukan roh Elia. Tetapi Elisa tidak diragukan lagi, juga bermaksud untuk setia seperti Elia. Dia benar-benar setia pada hari itu. Ia tidak pernah meninggalkan sisi Elia, dan ia hadir ketika kuda-kuda dan kereta-kereta yang berapi-api membawa Elia ke surga. Jubah Elia, lambang kekuasaannya, tetap ada pada Elisa, seolah-olah menunjukkan kepadanya bahwa Allah akan memberikan semangat kesetiaan yang sama kepadanya. Ia melakukan mujizat pertamanya beberapa saat kemudian. Anak-anak, adakah seseorang dalam hidupmu yang rohnya Anda kagumi? Dapatkah Anda mengenali tangan Tuhan dalam diri orang tersebut? Dan apakah Anda ingin mewarisi roh yang sama? Anda dapat mengagumi dan belajar dari orang saleh manapun, dan jika Anda memintanya, Allah akan memberikan roh disiplin, iman, dan kuasa yang sama kepada Anda. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini.
Mari kita akhiri dengan doa. Allah yang mengutus Roh Kudus kepada semua orang yang meminta, saya meminta sekarang. Saya tidak ingin seperti orang lain. Saya ingin menjadi diri saya sendiri, anak Allah yang dipenuhi Roh Kudus yang Engkau kehendaki. Tetapi saya mengagumi dan ingin meniru orang-orang yang saya lihat di sekitar saya yang setia mengikuti Engkau. Tolonglah saya untuk mengenali roh itu dan berusaha untuk mengikutinya. Dan tolonglah saya untuk menyadari mereka yang mungkin melihat dan meniru saya. Jadikanlah saya layak di dalam roh-Mu. Amin.